Wanita itu panik menuang bubuk obat supnya. Saat si pria kembali, dia mengaduk cemas. Karena buta, dia hanya mengandalkan pendengaran untuk menebak reaksi pria itu. Begitu si pria menyerahkan ramuan baru, dia yakin rencananya berhasil. Dia meraba-raba menyajikan sup itu dan memintanya segera minum. Saat Hunter melahap supnya, Xiaoman makin gugup. Namun, tiba-tiba Hunter berhenti. Napasnya terengah-engah. Xiaoman bingung, kenapa obat tidur bereaksi begini? Sambil bertanya isi supnya, Hunter meraih botol saus tomat. Ternyata dia alergi saus tomat di sup itu. Dia segera mencari suntikan adrenalin, namun jarumnya rusak. Setelah gagal mencoba, dia meminta Xiaoman mencari cadangan di lemari kamar mandi. Saat Xiaoman berbalik, dia sadar ini kesempatan emas dan harus tenang. Sejak kecil ayahnya melatihnya di alam liar saat cuaca dingin, melubangi es, dan menyuruh putrinya melompat ke dalam. Putrinya memohon belas kasihan, tapi ayahnya tetap bersikeras. Ia terpaksa berjalan tanpa alas kaki di salju menuju lubang es, menahan dingin yang menusuk lalu masuk ke air. Ketakutan dan dingin membuatnya gemetar hebat, hingga perlahan ia tenang. Ia menoleh ke ayahnya. Ia berhasil mengalahkan rasa takutnya. Ternyata, Xiaoman selalu dihantui mimpi buruk. Di mimpinya, ia terjebak dalam tangki air. Tekanannya membuatnya sangat ketakutan. Tiap kali terbangun, ia selalu mimisan. Ia belum paham arti semua ini. Meski ayahnya membantu atasi takutnya, mimpi buruk berlanjut. Suatu hari saat ke sekolah, ia mimisan lagi. Saat mengelap darah, bus tiba-tiba berguncang hebat. Bus menabrak pagar jembatan lalu terjun ke air. Saat bus tenggelam, air danau memenuhi kabin. Anak-anak histeris, tapi Xiaoman tetap tenang. Ia menyelam dan mencoba pecahkan kaca bus, tapi gagal. Lalu, ia melihat cahaya redup di depan. Ia muncul ke permukaan dan mengajak teman-temannya melarikan diri. Xiaoman menyelam lagi, melewati kaca bus dan berhasil keluar sendirian, namun ia kehabisan tenaga. Saat di ambang kematian, seberkas cahaya menyinarinya. Ia kehilangan kesadaran dan cahaya itu membawanya ke dunia lain. Tiba-tiba, Santa Maria Kedun menariknya keluar dari air. Kedun memberi dua pilihan, tetap di sana atau kembali ke dunia manusia. Jika kembali, ia akan memahami cinta sekaligus penderitaan berat, bahkan harus mengorbankan sebagian tubuhnya sebagai harga yang harus dibayar. Gadis itu diselamatkan ayahnya di tepi danau, tapi matanya buta, dan ini baru permulaan. Dia dikirim ke sekolah tunanetra luar negeri, dan hanya bisa menelepon ayahnya tiap akhir pekan. Namun, suatu hari, kepala sekolah memanggil Xiaoman. Ternyata, bibinya mengabarkan ayahnya tewas kecelakaan. Xiaoman tak percaya, tapi tetap ikut bibinya meninggalkan sekolah karena tak mampu lagi membayar biayanya. Bahkan, bibinya pun tak sanggup menghidupi Xiaoman. Karena bibinya perantara adopsi, dia tidur di antara bayi-bayi penampungan. Suatu hari, pasutri lansia datang mengadopsi. Bibi sudah menyiapkan bayi laki-laki, tapi saat ke kamar mandi, sang istri melihat Xiaoman yang pengertian. Tertarik pada kelucuannya, dia pun berdiskusi dengan suaminya. Sejak itu, Xiaoman punya rumah sendiri lagi. Namun, pasangan lansia itu menyadari Xiaoman sering berjalan saat tidur. Mereka merekamnya dan membawanya ke dokter. Dokter menjelaskan bahwa Xiaoman yakin ayahnya masih hidup dan terus berkomunikasi lewat mimpi. Dokter mendiagnosisnya gangguan mental dan ia harus berobat. Bertahun-tahun ia minum obat psikiatri. Namun selain membuatnya mati rasa, obat itu tak menghentikan mimpinya. Dalam mimpi, ia memanjat patung raksasa. Panggilan ayahnya terdengar dan saat sampai di atas, ayahnya menunggu sambil memegang kue berlilin. Bangun dari mimpi itu, ia mimisan lagi. Kini ia yakin ayahnya masih hidup. Ia ingat ada 21 lilin. Pada ulang tahun ke-21, ia kabur ke patung Liberty, menyimak tiap langkah kaki demi menunggu ayahnya. Ia menunggu dari pagi hingga matahari terbenam, namun ayahnya tak kunjung datang sampai akhirnya ia diusir petugas. Tak rela, ia memohon petugas membacakan ulang prasasti panjang itu demi mengulur waktu. Petugas luluh dan membacakannya perlahan, namun keajaiban tak kunjung datang. Ia pun tak mau menyerah. Ia lalu memainkan lagu favorit ayahnya di stasiun bawah tanah terdekat, berharap sang ayah mendengarnya. Suatu hari, seseorang mengenali lagunya, tapi bukan ayahnya, melainkan pria yang memberinya mimpi buruk selama 7 tahun. Saat melihat si gadis buta, pria itu berniat menjadikannya bahan percobaan. Ia mendekat untuk menyapa, tapi si gadis waspada, menolak bantuannya, dan ingin segera pergi. Pria itu bertanya hal mengejutkan, "Mau tahu kenapa kau hidup lagi setelah mati?" Gadis itu berhenti. Ia sangat penasaran. Rasa penasaran bertahun-tahun itu membuatnya mengikuti si pria ke restoran. Hunter mengaku sebagai ilmuwan. Ia menemukan saat orang hampir mati, terdengar suara syuk seperti ada yang meninggalkan tubuh. Dan saat hidup lagi, mereka punya kekuatan khusus. Ia berharap Nina jadi objek penelitiannya. Ia pun peduli pada kebutaan Nina, bersikap hangat layaknya paman yang baik. Terbujuk, Nina pun setuju. Tapi, ia meremehkan kerumitan eksperimen tersebut. Hunter membawanya beristirahat, bahkan mengingatkannya berhati-hati. Gadis itu pun mulai lengah. Namun, saat Hunter pergi, ia mendengar pintu dikunci. Sadar ada yang aneh, ia bangkit mengejar tapi menabrak dinding kaca. Meraba sekeliling, ia sadar ini ruang tertutup. Panik, ia mondar-mandir hingga terjatuh di tempat asing itu. Tiba-tiba, terdengar suara dari sebelah. Rupanya, ia tak sendirian. Orang itu juga bangkit dari kematian, dan tak tahu sudah berapa lama dikurung di sana. Tiada konsep waktu di sini, hanya ada kehinaan dan kegelapan abadi.
Benar saja, besoknya Nina hidup tak manusiawi. Ia makan pakan ternak menjijikkan, minum air selokan, dan asap putih sesekali muncul. Teman selnya bertaruh di ventilasi demi mengusir bosan, tapi nasib teman sebelah lebih buruk. Tak lama, ia pingsan. Ini awal percobaan, namun belum yang paling menakutkan. Bagi si buta, tanpa cahaya lebih pedih dari maut. Nina hampir hancur, lalu memberanikan diri meminta satu hal pada Hunter, melihat matahari. Karena Nina tunanetra dan tak berbahaya, Hunter mengabulkannya. Ia dibawa ke atas, pintu sandi dibuka, dan sinar hangat menyentuh wajahnya. Saat itulah ia merasa hidup. Namun pintu segera ditutup. Nina mundur, meraba pisau di meja, dan sebuah ide nekat muncul. Mendengar suara pintu dikunci, ia segera mengambil sepotong roti untuk menutupi kegugupannya, lalu kembali mengambil pisau. Hunter tegang, tapi Nina tak melukainya. Ia memotong roti, mengambil ayam di kulkas, lalu menabur sayur. Sandwich pun jadi. Ia melakukannya demi kepercayaan Hunter dan menunjukkan kegunaannya. Hunter makan setengah, sisanya untuk Nina. Sejak itu, Nina jadi asistennya. Sambil bantu beres-beres rumah, aku mulai kenal kebiasaannya. Tahu Hunter minum obat tidur tiap hari, dia diam-diam mencuri dan menyimpannya di kotak besi saat bekerja. Setelah terkumpul banyak, dia menawarkan diri memasak hidangan khas untuk Hunter. Tanpa curiga, Hunter pergi mengambil bahan. Lalu dia menaburkan bubuk obat itu ke masakannya. Tak lama, dia kembali. Sambil mengaduk sup, dia tetap tenang menyimak gerak-geriknya. Hingga saat tangannya memegang ketumbar, barulah dia lega. Walau baju basah oleh keringat, ia tetap girang. Rencana kaburnya sudah setengah jalan. Nina menyajikan sup hangat untuk Hunter. Melihat tangan Nina yang gugup, Hunter mengira ia ingin mencicipi, lalu menuangkan semangkuk untuknya. Suara kecil itu terdengar bagai petir yang menggelegar di telinga Nina. Bagaimana ini? Jika meminum sup ini, rencananya bakal gagal. Jantungnya berdebar kencang. Hunter curiga melihat Nina berkeringat dan tanya kenapa supnya tak diminum. Sambil menyeka keringat, Nina menyiapkan alasan. Di kampungnya ada tradisi pria harus minum suapan pertama. Hunter pun langsung meminum supnya, membuat Nina akhirnya bisa bernapas lega. Namun tak disangka, Hunter tiba-tiba berhenti, dan napasnya mulai memburu. Sambil minum, dia curiga bertanya, "Apa yang kamu masukkan ke sup ini?" Nina bingung, dia cuma kasih sedikit obat tidur. Kenapa reaksinya parah sekali? Hunter alergi tomat, tapi kaldu tadi mengandung ekstraknya. Ia segera mencari suntikan adrenalin, namun jarumnya rusak. Ia lalu meminta Nina untuk mengambil suntikan cadangan di kamar mandi. Namun tepat saat Nina berbalik, ia tiba-tiba tersadar. Mengapa ia harus menyelamatkan Hunter? Bukankah lebih baik jika dia mati saja? Hunter membaca pikirannya dan memperingatkannya untuk membuang pikiran tidak realistis itu. Tanpa sandi ruang bawah tanah, semua rekanmu akan mati kelaparan. Nina tak berani menunda dan segera berlari ke kamar mandi. Saat mencari suntikan, ia tak sengaja menemukan cincin milik Hippo. Namun, cincin itu malah jatuh ke dalam bak mandi. Saat meraba ke bawah, ia menyentuh mayat. Tak sempat berpikir, ia menahan takut dan mencari cincin di bawah mayat itu. Hunter merangkak mendekat, merebut suntikan Nina, lalu menyuntikkannya ke diri sendiri. Sudah tenang, Hunter berkata besok mayatnya dikubur. Ia menyuruhnya beres-beres meja. Saat Nina melewati lorong, ia meraba sesuatu. Di sel, ia mengambil kertas, pena, dan cincin Hippo. Kini, semua melihat harapan untuk kabur. Besoknya, saat Hunter angkut mayat, Nina memasukkan barang-barang itu ke plastik dan memberikannya ke Hippo lewat terowongan. Hippo menuliskan semua petunjuk tentang laboratorium ini di atas kertas, serta kontak keluarga masing-masing orang, berharap polisi bisa menemukan tempat ini berdasarkan informasi tersebut. Saat mau mengembalikannya ke Nina, arus deras menyeret kantong itu. Meski dicoba, kantong tak tertangkap. Semua cuma bisa melihat harapan mereka hanyut. Nina merasa tak berguna karena hal sepele ini. Namun bagi Hippo, tunanetra yang bisa melakukan semua itu sudah sangat luar biasa. Ia menyemangati Nina bangkit, asal bersatu, pasti ada peluang. Nina kembali percaya diri, dan sebuah rencana pun muncul. Saat keluar rumah, ia mendengar Hunter membuka sandi ruang bawah tanah. Ia segera memanggil Hunter dan bertanya soal mayat itu. Belum sempat Hunter bicara, ia didorong jatuh. Dia mengambil wajan, memecahkan kaca jendela, lalu melompat keluar. Nina bersumpah akan kembali menyelamatkan teman-temannya.